Artinya dalam pembahasan kita kali ini harus ada yang bertanggung jawab. Harus ada yang bertanggung jawab. Kalau misalkan orang gila ini ternyata tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka pengampunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih bisa berjumpa lagi di channel Mudah Belajar Hukum. Terima kasih kepada semuanya yang masih berada di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang mengenai prosedur penetapan pelaku tindak pidana yang mempunyai gangguan kejiwaan. Topik ini saya pilih karena ada kasus yang lagi panas ini ya, sedang panas. Kasusnya adalah penusukan terhadap Syekh Ali Jabir. Kemudian ada lagi imam masjid yang ditusuk berkali-kali ketika mengimami sholat maghrib sampai meninggal dunia. Beberapa waktu yang lalu juga ada demikian, ada kiai pondok, kemudian ada lagi dari Persis itu Ustadz Prawoto itu juga sampai meninggal dunia. Nah, semuanya disinyalir dilakukan oleh orang yang mempunyai gangguan kejiwaan. Nah, pikiran saya adalah bagaimana bisa orang yang punya gangguan kejiwaan ini melakukan konsensus begitu. Konsensus atau melakukan perjanjian, yuk korban kita adalah para ulama begitu. Jadi saya ingin berteriak, ingin menangis, tapi saya tidak bisa. Jadi akhirnya ini yang bisa saya lakukan. Saya hanya bisa mengkaji dari sisi hukum dan saya hanya bisa berdoa semoga kasus serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Ada poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah apakah pihak kepolisian sebelum masa persidangan bisa melepaskan si orang gila ini. Jadi karena disinyalir entah keterangan dari mana, disinyalir entah dari keluarganya atau dari siapa bahwa orang ini menderita gangguan kejiwaan kemudian dilepaskan. Apakah bisa begitu? Nah, kita kaji dari sisi perundang-undangan. Yang pertama, bahwa dalam hukum pidana itu dikenal pertanggungjawaban pidana. Artinya, setiap ada perbuatan pidana harus ada yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi siapa sih yang harus bertanggung jawab? Karena pentingnya pertanggungjawaban pidana ini, menurut Mulyatno, pertanggungjawaban pidana diletakkan di salah satu pembagian hukum pidana. Jadi ada pembagian hukum pidana dalam arti luas. Menurut Mulyatno itu salah satunya adalah pertanggungjawaban pidana. Dia diletakkan di poin tersendiri. Karena tidak semua orang yang sudah melakukan tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi tugas dari hukum pidana itu adalah mencari. Jadi kalau ada peristiwa pidana, ada perbuatan pidana, tugasnya adalah mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Intinya harus ada yang bertanggung jawab. Nah, apakah semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya? Tidak bisa. Jawabannya memang tidak semuanya bisa mempertanggungjawabkan. Salah satunya adalah orang yang terganggu jiwanya. Ini bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Alasan untuk melepaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana atau alasan penghapusan pidana kita menyebutnya itu ada dua. Yang pertama adalah alasan pemaaf, yang kedua adalah alasan pembenar. Nah, untuk orang yang terganggu jiwanya ini diletakkan di mana? Apakah alasan pemaaf ataukah alasan pembenar? Ternyata dia diletakkan di alasan pemaaf. Karena apa? Unsur kesalahan dari orang ini itu tetap ada. Tetap ada. Bagaimanapun dia telah bersalah melakukan tindak pidana. Tetapi dia dimaafkan karena kondisi kejiwaannya. Itu
ada di pasal 44. Coba kita lihat di sini ada pasal 44 ayat 1. Kemudian pasal 44 ayat 2. Nah, ini yang jadi poin pembicaraan saya di awal tadi. Apakah pihak kepolisian bisa untuk melepaskan orang ini? Ternyata pasal 44 ayat 2 mengatakan, ini ada di sini, yang intinya bahwa yang bisa mengatakan bahwa orang itu menderita gangguan kejiwaan dan dilepas dari tuntutan hukum dan dilepaskan dari tuntutan hukum itu adalah hakim melalui proses persidangan. Sekarang, apakah penyidik bisa melakukan itu? Saya jelaskan dulu mengenai penyelidikan. Apa sih penyelidikan itu? Pada intinya, ada pasal ini, pada intinya penyelidikan adalah untuk mencari apakah satu peristiwa itu merupakan peristiwa pidana. Ya, karena kalau ada laporan polisi yang masuk pasti adalah peristiwa pidana. Jadi bukan perdata. Kalau perdata langsung gugatan ke pengadilan. Jadi peristiwa pidana. Apakah satu peristiwa itu adalah peristiwa pidana? Nah, peristiwa pidana sendiri itu apa sih? Peristiwa pidana adalah peristiwa yang di dalamnya terdapat perbuatan pidana. Kemudian perbuatan pidana itu apa? Perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang sudah diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dia bisa berisi larangan, dia bisa berisi perintah. Asalkan sesuai. Nah, ini adalah sesuai dengan asas legalitas. Nah, adanya seseorang yang melukai orang lain itu apakah sudah diatur? Nah, itu sudah diatur. Adanya seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain, apakah itu terkena pidana? Apakah itu masuk perbuatan pidana? Ternyata iya, karena diatur dalam ketentuan atau peraturan mengenai pidana. Begitu. Kemudian, apakah dalam proses penyelidikan bisa melepaskan seseorang yang disinyalir mendapat gangguan jiwa? Ternyata di KUHP, ini pasalnya, itu tidak bisa. Karena bukan merupakan tugas dan wewenang dari penyelidik. Apakah penyidik bisa melepaskan? Kita lihat di sini. Tugas dan wewenang penyidik adalah, nah, ternyata penyidik tidak bisa. Jadi kembali ke pasal 44 ayat 2, bahwa yang bisa menyatakan bahwa seseorang itu terganggu jiwanya adalah hakim. Tentu saja hakim ini bisa menentukan seseorang itu terganggu jiwanya itu dengan bantuan ahli kejiwaan. Jadi itu yang dinamakan keterangan ahli gitu. Nah, kemudian kapan penyidik bisa menghentikan penyidikannya? Yang pertama, kurangnya alat bukti. Jadi memang ketika penyidikan itu tidak semua alat bukti. Jadi ketika di persidangan baru setidaknya 2 alat bukti yang cukup, hakim bisa memutuskan perkara itu. Dalam penyidikan itu setidaknya ada bukti permulaan. Nah, kalau kurangnya alat bukti itu penyidik bisa menghentikan. Seperti kasusnya Vicky Prasetyo kemarin dikatakan kurangnya alat bukti, sehingga kasus Vicky Prasetyo menuntut Angel Elga dengan pasal 284 itu dihentikan. Jadi berbalik arah menjadi kasus pencemaran nama baik oleh Vicky Prasetyo kepada Angel Elga. Kemudian yang kedua, peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana. Nah, yang kedua ini seharusnya sudah selesai di proses penyelidikan, karena tadi penyelidikan adalah untuk untuk menentukan apakah satu peristiwa itu merupakan peristiwa pidana. Kemudian yang ketiga, penyidikan dihentikan dengan alasan demi hukum. Nah, demi hukum ini apa saja? Yang pertama, nebis in idem. Jadi satu perkara tidak dapat diajukan kedua kalinya dengan subjek dan objek perkara yang sama. Kemudian yang kedua, tersangka meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, karena adanya daluarsa penuntutan. Nah, kemudian orang gila tadi yang kita sudah saksikan di media-media online begitu, melukai orang lain. Ini berarti orang gila ini adalah sangat berbahaya.
Sekarang kita kembali ke KUH Perdata, itu ada yang namanya pengampuan atau kuratel. Nah, siapa sih orang-orang yang berada di bawah pengampuan atau kuratel ini? Adalah salah satunya orang yang terganggu kejiwaannya. Nah, ini dia bertanggung jawab terhadap orang ini. Kalau di dalam hukum pidana, kita bisa melihatnya di pasal 491. Jadi orang yang dititipi, istilahnya bertanggung jawab atas seseorang yang terganggu jiwanya atau gila, dia harus bertanggung jawab atas perbuatan orang tersebut, atas perbuatan orang gila tersebut. Orang gila di sini yang dimaksudkan adalah orang gila yang disinyalir bisa membahayakan dirinya atau pengampu tersebut dan membahayakan orang lain. Intinya, dalam pembahasan kita kali ini harus ada yang bertanggung jawab. Harus ada yang bertanggung jawab. Kalau misalkan orang gila ini ternyata tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka pengampunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, kecuali kalau orang gila ini memang orang gila yang sudah ada di jalan. Tapi itu tadi, kenapa ada konsensus orang gila seluruh Indonesia untuk melukai ulama kita. Itu saja. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga keadilan bisa ditegakkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.